Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kali ini kita mau bahas tentang negara tetangga yang tricky banget karena belakangan lagi ngetren working holiday visa dan banyak orang yang semakin pengen kabur aja dulu. Sementara salah satu yang berpengaruh terhadap kebijakan kita mau kabur ke negara tetangga yang paling diminati oleh orang Indonesia itu adalah tentang kebijakan luar negeri dari negara Australia itu sendiri. Welcome to pembahasan tentang Australian Foreign Policy. Nah, yang pertama, sebelum kita bahas tentang kebijakan luar negeri Australia, kita perlu paham tentang apa sih sebenarnya yang menjadi dasar dari keberadaan Australia dan kemudian menjadi logika dari bagaimana Australia melihat dirinya, terutama dalam posisinya sebagai negara barat di Asia Pasifik. Pertama, pendirian Australia itu didasari oleh yang namanya settler colonialism atau penjajahan yang berdasarkan pada gagasan tentang pemukim. Ini adalah sebuah ide di mana sebuah negara itu, di mana suatu masyarakat dari negara lain berusaha untuk membangun sebuah imperium atau kekaisaran dengan cara membuat koloni-koloni di wilayah yang jauh. Nah, koloni-koloni tersebut kemudian digunakan untuk uh, menjadi sumber daya, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya alam, bagi kekaisaran yang ada di negara asalnya tadi dengan tujuan agar kekayaan tersebut bisa digunakan untuk mengoptimalkan pengembangan negara asalnya tadi. Nah, cara ini dilakukan tidak dengan menggunakan cara-cara yang lembut, tidak dengan perdagangan, tidak dengan bujukan, tidak dengan uh, perdamaian, tapi cara yang dilakukan adalah dengan menggunakan kekerasan. Oleh karena itu, dalam kasus ini orang-orang orang-orang yang ingin membangun kekaisaran akan mengirimkan para pemukim ke ujung dunia dan di sana mereka akan melakukan tindakan-tindakan praktek-praktek yang berusaha menguasai lahan dan penduduk di kawasan tersebut dengan cara-cara kekerasan dengan tujuan untuk mendapatkan akses wilayah dan kekuasaan tersebut untuk kepentingan mereka. Makanya di sini kita punya satu definisi proses di mana pemukim atau orang-orang yang berasal dari negara lain mengambil alih kekuasaan suatu wilayah atas penduduk yang sudah tinggal di sana sebelumnya. Dulu pernah kita merasakan bagaimana orang Belanda berusaha untuk mengambil alih lahan di Indonesia dan kemudian menundukkan orang Indonesia dan mengubah kegunaan lahan serta menggantikan atau mengasimilasikannya ke dalam tatanan sosial yang masyarakatnya diatur oleh pemukim. Jadi tata guna lahannya kemudian diubah mau digunakan untuk pertanian, perkebunan, pertambangan dan segala macam yang mereka inginkan. Dan kemudian masyarakat di situ dimasukkan ke dalam tatanan sosial yang seringkali tidak sesuai dengan tatanan adat budaya dan sosial di masyarakat asalnya itu tadi. Makanya kemudian mereka akan merasakan limbo atau perubahan yang sangat signifikan meskipun mereka berada di tanahnya sendiri. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah agar orang-orang pemukim tersebut bisa menggunakan lahan tersebut untuk kepentingan ekonomi orang yang datang. Gitu. Mereka kalau mau dikatakan secara kasarnya adalah ini mencuri lahan yang berasal di mana di tempat tersebut sudah ada orang-orang sebelumnya. Mereka mengambil alih tanpa izin atau dengan menggunakan kekerasan dan kemudian mereka menggunakan lahan tersebut untuk pertanian yang mereka klaim sendiri dan kemudian mereka akan menggunakan lahannya untuk pertambangan yang tambangnya akan untuk untuk keuntungan mereka dan kemudian mereka juga mengklaim ini adalah tanah kami gitu. Sounds familiar, mungkin agak familiar dengan beberapa tempat gitu. Warga penduduk asli kemudian dianggap sebagai orang yang bodoh karena dari dulu sampai sekarang mereka kalah dalam proses itu kan mereka kalah. Mereka kalah karena dianggap bahwa teknologi mereka dalam berperang itu kurang maju gitu. Ketika mereka kurang maju, maka mereka dianggap bodoh dan tidak beradab. Dengan demikian, perlu diberikan peradaban. Maka penjajahan itu bukan hanya tentang, atau kolonialisme itu bukan hanya tentang menggunakan lahan tersebut, tapi juga menanamkan gagasan bahwa kalian adalah orang-orang yang rendah, sehingga kami berhak untuk memberikan pendidikan dan peradaban kepada kalian gitu. Ini namanya adalah kekerasan kultural karena kemudian mereka menganggap remeh penduduk sistem pengetahuan dari orang lain gitu. Itu sebenarnya yang terjadi dengan gagasan orang Indonesia suka manggil Mister Mister gitu, merasa bahwa orang Barat itu luar biasa. Secara rasial, ya
Tapi kemudian di sisi lain kita kemudian beranggapan bahwa dia pintar gitu karena selama ini kita ditanamkan asumsi bahwa orang-orang Barat itu pintar gitu. Termasuk gagasan juga bahwa bisa bahasa Inggris itu juga berarti pintar. Padahal enggak gitu, enggak ada hubungannya gitu. Oke. Nah, oleh karena itu, maka didirikanlah negara-negara kalau teman-teman buka peta yang berdasarkan pada penjajahan pemukim dia di mana dia merasa bahwa selama dia bisa menguasai menduduki suatu wilayah, maka wilayah tersebut akan menjadi miliknya. Gitu. Oleh karena itu kita lihat Amerika Serikat yang dulu dihuni oleh orang-orang Indian American ya, kemudian diduduki oleh orang-orang Inggris, kemudian didatangkan orang-orang dari berbagai wilayah, ada Sprancis, ada Spanyol, ada Prancis dan kawan-kawan, yang kemudian mengklaim bahwa ini adalah negara kami, negara Amerika, dan kemudian gagasan yang diunggulkan adalah white supremacist. Ini adalah negara untuk orang kulit putih. Wait, masalah tuh. Gitu. Ini terjadi juga di Afrika Selatan. Ini terjadi juga di Zimbabwe yang dulu namanya adalah Rhodesia. Dan Rhodesia itu adalah Zambia dan Zimbabwe sekarang menjadi dua negara. Kemudian ada Namibia juga seperti itu dilakukan oleh orang-orang Jerman. Kemudian ada juga Australia tentu saja, Selandia Baru juga begitu, di mana orang-orang Inggris merasa bahwa tanah Australia dan Selandia Baru itu adalah milik mereka. Gitu. Nah, kemudian ada juga negara seperti Kanada yang isinya orang Perancis, orang uh, Inggris tentu saja yang berasal dari sana, mengusir orang-orang Indian Amerika. Ya, Canadian American, orang-orang Nunavut, orang-orang Yukon gitu yang berasal dari sana, itu kemudian diusir secara signifikan sehingga yang seringkali terjadi dalam kasus yang semacam ini adalah genosida gitu. Jadi ujung dari settler colonialism, teman-teman, pada akhirnya adalah genosida. Kita melihat di berbagai tempat. Amerika Serikat melakukan genosida terhadap orang-orang Indian American. Australia melakukan genosida terhadap Aboriginal Australian. Kemudian Kanada juga terhadap orang-orang Indian Canadian. Kemudian orang-orang uh, Palestina yang terkena genosida oleh Israel. Gitu. Itu adalah beberapa praktek negara yang menggunakan gagasan settler colonialism. Jadi perlu digagas itu dulu. Maka ketika orang Barat datang ke suatu wilayah dengan mindset settler colonialism, maka dia akan segera mengklaim bahwa wilayah itu adalah miliknya dia. Gitu. Akarnya dari mana? Banyak nanti kita akan bahas di pertemuan yang lain. Dari situ, negara-negara yang berusaha untuk bikin settler colonialism, mereka akan mempraktikkan 4 hal. Land grabbing, yang artinya mereka akan merebut lahan dari wilayah suatu negara lain, gitu, atau dari penduduk lain. Mereka tiba-tiba akan datang ke rumahmu, Assalamualaikum, isi ini tanahku ya, karena aku udah berhasil mengalahkan kalian. Dia sambil bawa tembakan gitu, orangnya mundur, pergi keluar. Dan teman-teman mungkin pernah lihat video-video yang serupa terjadi di Palestina. Sama, praktek awalnya seperti itu. Makanya di lahan Palestina juga ada yang namanya settlers. Settler gitu. Settlers ini adalah orang-orang yang Yahudi Israel yang percaya bahwa wilayah Palestina itu adalah milik mereka. Maka mereka datang ke situ, bikin rumah tanpa minta izin sama pemerintah Palestina. Gitu. Merasa bahwa itu adalah lahan mereka. That's settler colonialism. Kemudian expelling. Kalau sudah, ya kalau misalnya warga di situ kemudian boleh tinggal di situ. Ternyata enggak gitu. Kasusnya kemudian banyak diantaranya dibuatkan satu wilayah tersendiri di mana orang-orang tersebut tinggal gitu. Ini sebenarnya awalnya dari kekaguman tapi juga berasal dari ketakutan terhadap orang-orang tersebut. Di sisi lain juga berasal dari rasa apa bahwa mereka adalah orang yang tidak beradab. Bahkan di zaman dulu ekstrimnya adalah manusia dari orang pikmi dari Afrika kemudian dimasukkan ke dalam zoo atau kebun binatang. Gitu. eh itu terjadi di Indonesia juga. Ya kan dulu Belanda juga mengusir banyak orang yang kemudian eh, apa menjadi wilayah-wilayah buat orang-orang Belanda ya pada waktu itu. Kemudian yang lain adalah exploitation, di mana mereka menggunakan penduduk dan lahannya untuk kepentingan mereka. Kita tahu ini dengan cultural stressor, cultural procenten, Pranger Stelsel, dan kawan-kawan. Ada banyak di seluruh Indonesia prakteknya macam-macam. Ada suatu lahan yang di mana pajaknya itu berupa misalnya kopi gitu. Sehingga masyarakat yang punya lahan misalnya 5 hektar harus memberikan 1 hektar diantaranya untuk ditanami dan yang menanami itu adalah orang-orang
asli atau orang Jawa pada waktu itu atau orang Melayu Sumatera, ada orang Batak dan segala macamnya. Dan kemudian kopi itu akan dijual kepada mereka. Sementara apa pertanian pertanian bahan pangan di negeri-negeri tersebut kemudian direndahkan. Itu sebenarnya agak terlalu kepanjangan ini ngomongin settler colonialism. Tapi itu juga yang terjadi di Australia. Menariknya adalah yang terjadi di Australia ketika orang-orang kulit putih datang ke sana, mereka tujuannya adalah untuk membuka lahan dulu. Gitu, tahun 1780-an, awalnya mereka membuka lahan, yang membuka lahan adalah para narapidana yang diasingkan oleh orang-orang Inggris. Tujuannya tidak lain tidak bukan sebenarnya agar para narapidana itu menderita di tempat-tempat yang masih liar gitu. Nah, kalau orang-orang ini sudah bisa survive, maka mereka kemudian akan menggunakan tenaga orang-orang ini dengan tujuan untuk membuat kegiatan ekonomi di sana, misalnya pertambangan, perkebunan, dan kalau segala macam. Kalau sudah terbentuk kehidupan di sana, maka apa? Maka akan ada banyak orang yang tertarik untuk datang ke wilayah itu, akan dilihat apakah ini cocok untuk kita, tempat kita tinggal, ada apa di sana, dan sehingga kita bisa melakukan eksploitasi. Gitu. Untuk kasus di Australia, yang tinggal dan menderita juga adalah para narapidana. Tapi untuk kasus di Indonesia berbeda ya kasusnya. Yang menderita, yang kasus di Australia adalah expelling atau orang-orang aborigin yang kemudian tinggal dijauhkan dari masyarakat. Cultural violence menanamkan rendahnya budaya asli yang tidak beradab gitu. Bahkan sebenarnya jamu yang atau obat-obat herbal yang ada di suku aborigin itu dianggap rendah, padahal itu potensi untuk menyelesaikan masalah-masalah kesehatan yang bahkan kita kehilangan karena banyak di antara bahasa tersebut orang-orang aborigin itu sebut itu sudah hilang dari peradaban. Dengan mindset settler colonialism ini, teman-teman, kita melihat keberadaan Australia sebagai benua yang di mana orang-orang Barat itu dikelilingi oleh orang-orang yang non-Barat. Sehingga tidak heran kalau mereka merasa khawatir secara terus-menerus, dan kita bisa lihat itu dengan melihat peta dan melihat struktur ras. Kita sebut ini sebagai misplaced continent atau benua yang uh, letaknya salah gitu. Karena benua Australia berisi orang-orang kulit putih. Kita lihat 90% di antara penduduknya adalah orang kulit putih yang bermigrasi tahun 1700-an, kemudian gelombang kedua tahun 1800-an ketika ada Gold Rush, dan kemudian terus dilanjutkan dengan di tahun 1900-an, dan ini paling banyak diizinkan oleh orang-orang kulit putih yang nanti kita akan kenal dengan Immigration Restriction Act. Proporsinya kayak gini karena di Australia itu dulu tahun 1900, tahun 1700, 1800, 1900-an awal itu yang diizinkan untuk masuk ke Australia dan pembatasan yang sangat ketat untuk datang ke sana adalah terjadi karena preferensi terhadap orang kulit putih dan tes yang kemarin saya sudah pernah ceritakan bahwa mereka harus ketika orang Asia atau orang non Barat mau masuk ke Australia, maka tes yang mereka hadapi adalah tes untuk menggunakan bahasa Eropa. Ya jelas mereka nggak bisa gitu. Dan banyak diantaranya harus setidaknya punya dua bahasa Eropa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa aslinya. Kalau orang Inggris dengan mudah akan masuk. Maka gelombang orang Asia itu awalnya tahun 1700-an, kemudian banyak di antara mereka yang kemudian bisa berhasil masuk ke dalam lahan apa namanya tambang, dan mereka sistem bertambangnya bahkan lebih maju daripada orang Australia pada umumnya. Tapi kemudian di satu sisi mereka juga apa eh, kemudian berikutnya mereka datang juga setelah tahun 1970-an ketika Gough Whitlam kemudian mengubah kebijakan imigrasi sehingga ada banyak orang Asia yang mulai datang ke Australia. Itu dari segi ras. Ini terjadi karena Australia adalah settler colonialism atau negeri para penjajah yang berada di negeri-negeri yang di antara negeri-negeri yang terjajah. Dan kita lihat di sekitarnya ada Indonesia, ada Cina, India, Jepang. Banyak ini semuanya adalah negara-negara Asia. Kita lihat bahwa sebagai negara barat seringkali ada perbedaan pendapat yang cukup signifikan dan sebenarnya ada sentimen ras juga yang yang di mana Australia dihadapkan pada negara-negara pada orang-orang Tiongkok atau orang-orang Asia gitu yang cukup berbeda dari mereka.
Perbedaan ideologi ini, perbedaan ras ini, kemudian membuat Australia selama ini jadi berbeda. Dan karena berbeda ini cenderung terkucil dari negara-negara yang lain di kawasan itu. Di sisi lain, Australia juga merasa khawatir karena mereka tidak merasa relate dengan apa yang dirasakan oleh orang-orang Asia di sekitarnya. Gitu. Nah, tidak heran lagi karena tidak jarang negara-negara di sekitarnya itu adalah negara-negara yang punya kekuatan militer juga yang cukup besar. Makanya tidak heran kalau eh, Australia itu nervous. Dia merasa canggung, dia merasa gugup berada di kawasan Asia Pasifik karena letaknya itu, gitu. Nah, ini ditambah dengan pengalaman di masa lalu yang melihat bahwa ada negara-negara Barat yang juga ada di kawasan tersebut. Misalnya adalah Belanda. Belanda ada di Indonesia. Dulu apakah Belanda pernah perang dengan Indonesia? Yes. Perancis dan Jerman dulu pernah ada di kawasan Asia Pasifik juga. Dan dulu pernah ada konflik dengan apa? Dengan uh, Inggris juga gitu. Sementara Australia merasa bahwa dirinya adalah bagian dari Inggris, teman-teman. Oke, di sisi lain mereka juga menyadari bahwa ada hubungan yang agak timpang karena sebagian besar dari negara-negara yang ada di kawasan Asia itu adalah negara yang terjajah. Negara yang terjajah tentu membentuk mindset bahwa orang Barat itu tidak disukai kemudian karena penjajahan yang dilakukan selama sekian lama. Oleh karena itu, Australia jadi merasa nervous karena kemudian dia khawatir apakah nanti akan diterima di kawasan ini atau tidak gitu. Gitu. Ketegangan itu nanti akan beberapa kali terjadi. Kita akan bahas juga. Makanya Australia cenderung lebih dekat secara diplomatik dengan Inggris dan Amerika Serikat. Bahkan sama dengan Inggris dan Amerika Serikat, mereka punya gagasan bahwa Australia adalah negara untuk orang-orang ras kulit putih atau kita kenal dengan gagasan white supremacist. Ini adalah gagasan di mana mereka merasa bahwa orang-orang kulit putih harusnya menguasai negara tersebut karena yang mendirikan Australia adalah orang-orang ras kulit putih. Sementara ini akan terasa aneh karena Australia itu cukup jauh, bukan sangat jauh dari baik Amerika Serikat maupun Inggris gitu. Sehingga kalau ada apa-apa, gimana ya? Nanti mereka bisa dukung aku atau enggak ya gitu misalnya. Nah, ini terbukti dengan yang namanya White Australia Policy yang menjadi tonggak penanda adanya diwujudkannya Immigration Restriction Act tahun 1901 yang ini menjadi dasar dari keterasingan dan kemudian membatasi imigrasi orang-orang Asia Pasifik di tahun 1900-an ketika awalnya Australia merdeka. Itu dibuat oleh Alfred Deakin dan ini menjadi wujud bukti bahwa Australia pada waktu itu merasa canggung sekaligus gugup, khawatir gimana kalau nanti negara-negara ini menyerangku. Makanya tidak heran kalau sampai Australia merdeka pun mereka masih berada di dalam kekuasaan Commonwealth English, Commonwealth English yaitu atau Persemakmuran Inggris gitu. Hubungan luar negeri Australia di awal-awal mereka merdeka itu masih sama dengan pada saat mereka masih koloni, yaitu di bawah British Foreign Office. Jadi Perdana Menteri Australia tidak punya hak untuk menentukan keputusan. Dia dianggap sebagai uh, di bawah Inggris, sehingga dalam keadaan apapun dia harus meminta izin Inggris untuk melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Oke, kita tahu Australia sebagai negara dengan 6 koloni ya awalnya ya. Ada Australia Selatan, Victoria, Tasman, Queensland, West Australia, sama New South Wales. Uh, Kemudian negara-negara, koloni-koloni ini itu punya dan diatur melalui Kementerian Kolonial gitu. Nah, mereka itu selalu berhubungan melalui Kementerian Kolonial. Nah, tapi kemudian hubungan luar negerinya itu selalu diatur oleh British Foreign Office gitu. Nah, kemudian tapi beberapa konflik itu sebenarnya terjadi antara Australia dengan pemerintah Inggris yang ada di London sebelum mereka merdeka.
Yang pertama adalah tentang imigrasi. Orang-orang Australia dan koloni-koloninya, pemerintah kolonial di Australia itu tidak menginginkan ada banyak orang Asia karena merasa bahwa mereka cukup tersaingi dengan keberadaan orang-orang Tionghoa yang eh, cukup pandai, punya trik dan punya teknologi yang lebih cepat dalam mendulang emas pada waktu itu. Nah, kemudian, tapi sayangnya pemerintah Inggris menerapkan Konvensi Peking tahun 1860 yang artinya adalah hubungan diplomatik antara Australia dengan Cina dan Inggris dengan Cina oleh karena itu akan baik-baik saja dan tidak ada pembatasan secara khusus terhadap orang-orang Tionghoa. Nah, ini tidak sejalan dengan kepentingan Australia yang menginginkan ada pembatasan orang Tionghoa untuk masuk ke Australia sendiri. Karena mereka merasa terancam. Sementara di Inggris mereka tidak merasa terancam dan hubungan dengan Cina baik-baik saja. Oleh karena ini kemudian kebijakan ini nabrak gitu. Mereka ini bikin konflik yang cukup lama. Kebijakan lain adalah ketika Queensland merebut Papua Nugini. Ini nanti kita akan bahas. Uh, Makanya sebenarnya kebijakan kemerdekaan Australia itu adalah satu bentuk keinginan Inggris untuk melepaskan beban. Ya, Australia pada waktu itu dianggap sebagai beban yang cukup signifikan terhadap pemerintahan Inggris karena meskipun ada banyak barang ekspor impor yang berasal dari Australia, tapi pada kenyataannya eh, tanggung jawab Inggris untuk memberikan perlindungan dan memberikan pemerintahan kepada Australia itu menjadi beban yang secara ekonomi menyulitkan Inggris. Oleh karena itu, keinginan Inggris sebenarnya adalah bagi Australia untuk merdeka dan punya kemampuan untuk mengelola diri sendiri. Tapi Inggris menginginkan bahwa Australia itu punya kemampuan untuk mengatur diri sendiri dalam negeri. Tapi kemudian urusan dalam luar negeri, Inggris ingin Australia tunduk terhadap Inggris. Namun di sisi lain, Australia tidak bisa tidak merasa bahwa banyak kepentingan Inggris itu memberikan bantuan kepada Australia. Kita lihat uh, contohnya yang tadi bahwa ada kebijakan izin masuk orang-orang Tionghoa, orang-orang Asia ke Australia itu menjadi dibatasi, sementara orang-orang Australia punya keinginan uh, sebagai orang Inggris bahwa mereka adalah bagian dari Inggris dan oleh karena itu sudah haknya bagi mereka untuk diberikan perlindungan oleh Inggris gitu. Oleh karena itu, mereka ingin ada sektor keamanan terutama yang diberikan sepenuhnya oleh Inggris. Selain itu, mereka juga masih merasa bahwa Queen Victoria pada waktu itu adalah rajanya mereka. Gitu. Jadi ada solidaritas rasial, tapi kemudian mereka juga menginginkan ada perlindungan dari Inggris. Gitu. Nah, yang mendasari kebijakan Australia, hubungan luar negeri Australia ada dua hal pada akhirnya. Inilah yang sangat berpengaruh. Yang pertama adalah Imperial Defense, bahwa Australia ingin tetap menjadi bagian dari Kekaisaran Inggris, gitu. Yang diinginkan oleh Australia adalah bahwa mereka adalah dianggap bagian dari Inggris, bagian dari Kekaisaran dan kerajaan Inggris itu sendiri. Dengan demikian, mereka merasa bahwa mereka adalah bagian dari sistem global militer dari kerajaan Inggris. Oleh karena itu, karena sistemnya adalah sistem militer yang saling terhubung antara satu tempat yang dengan yang lain di seluruh dunia, Australia merasa perlu bahwa kita perlu dukungan militer. Oleh karena itu, kita perlu membentuk angkatan angkatan laut Inggris, bukan angkatan laut Australia pada waktu itu disebutnya. Nah, mereka menginginkan itu karena ingin memastikan bahwa kekuasaan kerajaan Inggris di seluruh dunia itu tersebar dan tidak terancam gitu. Sehingga Australia berusaha untuk memberikan dukungan finansial dalam bentuk sumber daya alam yang bisa digunakan oleh Inggris dan bisa diekspor dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri Inggris dalam hal industri. Makanya kita tidak heran kalau sampai sekarang pun Australia ekonominya masih sangat ekstraktif, berasal dari komunitas-komunitas tambang misalnya, atau seperti tembaga,
batu bara, gas alam, minyak bumi, dan segala macamnya. Di sisi lain, Australia juga merasa khawatir akan ditinggalkan oleh ibundanya gitu. Bagi Australia, Inggris itu adalah sebuah kerajaan yang uh, the motherland of us. Mereka adalah ibu pertiwi buat orang-orang Australia. Makanya, uh, keberadaan Australia yang secara lokasi strategis itu sulit bagi Inggris, itu disadari juga oleh mereka. Dan kalau mau memberikan perlindungan yang signifikan kan berarti mereka harus diberikan bantuan dari Inggrisnya sana gitu. Itu dan sementara mereka tahu bahwa posisi Inggris itu sangat jauh dari Australia. Yang itu berarti komunikasi ke sana juga sangat sulit karena waktu itu belum ada HP, internet ya. Jadi eh, ini menyulitkan dukungan bagi Australia. Dan ditambah dengan di kawasan sekitarnya ada negara-negara yang bisa mengancam Australia. Gitu. Makanya di satu sisi mereka ingin menjadi bagian dari pertahanan kekaisaran, tapi mereka juga takut diabaikan oleh Inggris karena mereka merasa bahwa aku tuh lebih relate sama kamu, jangan ditinggalin gitu ibaratnya. Sederhananya seperti itu. Nah, makanya makanya yang dilakukan oleh pemerintah Australia kemudian loyal atau setia kepada negara. Kalau kata-kata eh, orang Australia kemudian mereka bilang ini, Australians thought of themselves as much a part of the British Empire as residents of London or Manchester. They were children of their mother country. Orang Australia kemudian melihat dirinya bahwa mereka adalah sama kayak orang London, sama kayak orang Manchester, sama orang mana ya, Portsmouth, sama orang Newcastle or something. Makanya di Australia kota-kota tersebut namanya juga banyak yang sama. Ada Newcastle, ada Melbourne di Australia juga, ada Portsmouth dan kawan-kawan. Eh, oleh karena itu mereka berusaha untuk menunjukkan gitu. Mereka menyebutnya sebagai Royal Navy, bukan Royal Australian Navy atau angkatan lautnya mereka sebut sebagai Royal Navy atau angkatan laut kerajaan gitu. Padahal Australia bukan kerajaan. Gitu. Masalahnya di situ. Nah, yang kemudian merasa bahwa kami tidak terpisah dari Inggris, sehingga ketika ada perang, kami bisa sewaktu-waktu berangkat perang atas nama Inggris, gitu. Makanya ini contohnya adalah Boer War tahun 1901 dan 02. Kemudian ada administrasi Papua yang di mana orang-orang Australia diminta untuk mengatur urusan Papua Nugini gitu. Jadi dulu di Papua itu kan ada Papua dulu dibagi tiga, bagiannya Belanda, Jerman sebelah utara, kemudian ada di sebelah tenggara itu punyanya Inggris. Nah, punya Inggris ini kemudian diserahkan kepada Australia karena merasa bahwa ini terlalu sulit buat kami untuk mengatur gitu. Nah, tapi syaratnya adalah bahwa Australia tetap di bawah British Foreign Office, bahwa tetap di bawah Inggris. Oleh karena itu, semua layanan konsuler itu masih diwajibkan untuk berhubungan dengan British Foreign Office. Maka kalau ke Australia disebutnya bukan Australian Foreign Office, bukan British Foreign Office. Kalau ke Australia butuh visanya adalah visa dari Inggris gitu. Ini terkadang menyulitkan bagi beberapa negara lain, nanti kita akan bahas. Tapi di sisi lain kemudian Australia tidak membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Jadi ya tidak mengherankan karena merasa bahwa ini adalah bagian dari Inggris gitu. Eh, ini nanti akan menjadi tantangan by the way, karena lokasi Australia yang jauh dan kalau kamu mau komunikasi satu sama lain antara Inggris dengan Australia, padahal mereka mau misalnya kerja sama perdagangan sama Jepang gitu, itu akan menjadi sulit. Tapi ini menjadi relevan karena loyalitasnya diwujudkan dalam bentuk bukan hanya angkatan bersenjata yang diserahkan kepada Inggris, tapi juga adalah ekspor impor yang kalau dari Australia itu diekspornya ke Inggris dan itu 60%. Oleh karena itu, bahan baku buat apa-apa, buat industri di Inggris itu sangat mudah didapatkan karena sebagian besar dari Australia. Gitu. Oleh karena itu juga banyak investasi dan kegiatan ekonomi itu berasal dari Inggris. Yang nggak heran ya, namanya kan ini satu negara ceritanya seperti itu. Gitu. Maka mereka di satu sisi punya ketakutan akan ditinggalkan, makanya kemudian mereka merasa loyal. Oke, aku tunjukkan, aku akan loyal kepadamu. Kita berhubungan dengan ekonomi, dalam hal ekonomi, aku akan tunduk kepadamu, tapi kalau kamu perang, aku akan berangkat gitu.
Aku akan berangkat atas namamu, gitu misalnya. Gitu. Nah, kemudian ini diwujudkan dengan Perang Dunia Pertama, teman-teman. Andrew Fisher bahkan bilang bahwa we will support British Empire to our last man and last shilling, yang artinya kita akan mendukung kekaisaran Inggris sampai orang terakhir dan uang terakhir kami, gitu. Makanya alasan Inggris kemudian memberikan bantuan kepada Australia karena dianggap bahwa ini adalah bagian dari Inggris. Di sisi lain, mereka menyadari bahwa militernya lemah karena Australia itu orangnya dikit, teman-teman ya. Dan di sisi lain, ada rasa persatuan Australia dengan Inggris yang merasa bahwa ini adalah bagian dari Australia. Oh sorry, ini bagian dari Inggris gitu. Nah makanya Australia kemudian terlibat di beberapa perang seperti menghadapi Jerman di Papua Nugini. Tadi kan saya bilang Papua Nugini, Pulau Irian atau Pulau Papua itu dibagi tiga. Nah itu sebelah utaranya tuh ada Jerman. Nah di situ mereka kemudian orang Australia ada perang melawan Jerman ketika Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama gitu. Sehingga pada akhirnya Jerman kalah di sana dan kemudian seluruh bagian Papua Nugini atau Pulau Papua yang bagi sebelah timur itu dikuasai oleh Inggris. Nah, kemudian mereka juga salah satu kebanggaan mereka adalah pasukan gabungan antara Australia dengan Selandia Baru yang namanya ANZAC. Eh, Australia, New Zealand, America, and Canada. Dan di situ mereka punya kebanggaan bahwa kami adalah bagian dari bangsa Inggris gitu. Dan ini selalu dirayakan di Australia sebagai Anzac Day, di mana sebenarnya orang-orang Australia itu ketika berangkat perang, salah satu yang paling epic itu adalah ketika mereka berangkat ke Gallipoli. Gallipoli itu ada di Selat Istanbul ya, Selat Bosphorus itu. Sebelah sini ada Istanbul dan sebelah sininya ada Gallipoli. Nah, di Gallipoli itu mereka melawan Turki, tapi kemudian kalah telak gitu. Dan banyak sekali korban dari orang Australia yang kemudian dimakamkan di sana gitu. Jadi kalau mau nyari makam memang di sana gitu kan. Nah, itulah yang kemudian apa? Itulah yang kemudian eh, apa? Menjadi suatu kebanggaan buat mereka dan menunjukkan bahwa kami adalah bagian dari kalian gitu. Padahal Turki sebenarnya jauh ya dari Australia ya, tapi yang kemudian berangkat perang adalah orang-orang Australia nih gitu. Tapi kemudian kesadaran geopolitik nanti akan mengarah kepada pembentukan dominion yang akhirnya melepaskan Australia dari kekuasaan Inggris sehingga nanti dia akan mulai mandiri dengan kebijakan luar negerinya sendiri. Gitu. Dasarnya adalah Statute of Westminster tahun 1931. Oke, eh, di masa transisi awalnya ya, awalnya Australia itu punya ketergantungan diplomatik yang cukup eh, intens dengan Inggris, di mana secara konstitusional undang-undang Australia itu tidak menyebutkan bahwa mereka adalah bagian dari Inggris. Jadi ketika merdeka bukan bilang bahwa kami adalah bagian dari Inggris, enggak. Tapi istilah yang digunakan adalah kami adalah bagian dari persemakmuran, gitu. Jadi sebenarnya urusan luar negeri itu diberikan kepada pemerintah federal Australia. Kemudian eh, ini dipraktekkan oleh Commonwealth gitu. Nah, istilah Commonwealth atau persemakmuran itu menjadi ambigu dan seringkali kemudian ini dianggap sebagai bagian dari cawe-cawenya Inggris atau ikut campurnya Inggris di dalam kebijakan luar negeri Australia. Gitu. Jadi dari awal memang mereka tidak berusaha untuk membangun eh, Kementerian Luar Negeri sendiri. Bahkan awalnya meskipun ada, tapi ditutup tahun 1916 dan dibuka lagi tahun 1921. 1921 itu tidak lama setelah, tidak lama sebelum akhirnya ada Statute of Westminster gitu. Kenapa lambat mandiri? Yang pertama urusan adanya rasa dari orang-orang Australia yang masih merasa bahwa mereka adalah orang Inggris gitu. Dari tadi saya sudah bilang ya. Nah, kemudian di sisi lain ada keseragaman identitas di Australia yang membuat mereka merasa bahwa oh kami tidak perlu merdeka karena kami toh adalah bangsa Inggris gitu. Dan di dalamnya tidak ada bangsa-bangsa lain yang berusaha untuk merdeka juga. Ini akan berbeda dengan kasus seperti di
Afrika Selatan misalnya, ada orang-orang Afrika yang ingin, kami mau merdeka karena kami bukan orang Inggris. Ada orang Irlandia juga yang juga merasa seperti itu. Orang Irish itu ada orang-orang berbeda. Di Kanada ada orang-orang Perancis yang ingin, we're not British, kami bukan orang Inggris, kami ingin merdeka. Gitu. Konflik identitas itu membuat Australia merasa bahwa udahlah kita ikut Inggris aja. Di sisi lain, ada keamanan laut yang masih sangat bergantung kepada Inggris karena kekuatan angkatan lautnya masih jauh lebih kuat Inggris dan Australia itu cenderung lemah. Kenapa? Karena penduduknya dikit, gitu. Selain itu, ekspor investasi pendidikan, paspor dan segala macamnya, Australia masih sangat bergantung kepada Inggris. Tadi kan saya sudah cerita ya bagaimana Inggris itu memberikan investasi kepada Australia dan sebagian besar dari komoditas Inggris juga ekspornya ke Inggris gitu. Hmm. Oke, selain itu, dalam urusan pemerintahan, Australia itu sangat didominasi oleh eh, Inggris. Jadi ibaratnya Perdana Menteri Australia itu dianggap sebagai Menteri Luar Negerinya Inggris. Jadi urusan luar negerinya itu bersama memang antara Inggris dan Australia, tapi kemudian Perdana Menteri itu kemudian Perdana Menteri Australia diperlakukan sebagai Perdana Menterinya Inggris gitu. Eh, Kemudian dalam urusan luar negeri ya, Inggris lebih banyak berurusan dengan Perdana Menteri Australia daripada birokrasi diplomatik. Jadi meskipun ada kementerian, tapi seolah-olah ya karena Perdana Menterinya Australia itu dianggap sebagai Menteri Luar Negeri, maka yang perlu saya ajak komunikasi untuk urusan luar negeri adalah Perdana Menterinya gitu. Yang lain tidak perlu. Jadi ini sama dengan seperti Gubernur Jenderal zaman Belanda zaman dulu gitu ya teman-teman. Kayak kemudian aktivitas luar negeri Australia itu lebih fokus pada perdagangan daripada diplomasi modern. Jadi eh, mereka merasa seperti kamu nggak terlalu butuh deh hubungan diplomatik kecuali nanti ada apa-apa. Nah, baru kemudian ketika ada urusan dengan Cina, di mana ada banyak penduduk Tiongkok di Australia, mereka buka perwakilan perdagangan di Cina tahun 1921, di Singapura tahun 1925, Kanada tahun 1929, dan Jepang tahun 1935. Ini terjadi pun setelah dikomporin dan karena ada situasi yang mendesak, karena ada banyak orang-orang yang datang ke Australia dengan urusan tersebut gitu. Maka ini khusus adalah perwakilan dari Australia di luar negeri, bukan perwakilan Inggris di luar negeri. Dan ini sangat berbeda karena zaman sekarang kita punya diplomat di mana-mana di seluruh dunia. Kenapa Australia, negara yang sebesar itu, pada akhirnya tunduk di bawah Inggris, padahal ada banyak negara di sekitarnya yang mungkin akan tertarik untuk berhubungan dengan Australia. Oke, salah satu awal perubahannya adalah terpilihnya Alfred Deakin. Dia adalah salah satu perdana menteri pertama di Australia, dan beliau sudah merasa tidak cocok dengan apa namanya, dengan hubungan dengan Inggris, meskipun masyarakat Australia masih menginginkan hubungan yang dekat dengan Inggris. Ini terjadi awalnya ketika Alfred Deakin perlu berlayar ke Australia, sorry, ke Inggris dari Australia, dan dia kemudian dia kan menyeberangi Samudra Pasifik selama berbulan-bulan. Kemudian dia menyeberangi Amerika dari Los Angeles sampai New York yang sejauh itu. Kemudian dari New York dia berlayar ke London. Dia butuh waktu setidaknya 5 bulan untuk berangkat dari situ ke Australia. Dari Australia ke Inggris. Itu eh, membuatnya menyadari bahwa, oh, kalau misalnya demikian, artinya kalau kami membutuhkan bantuan militer, maka kedatangan militer mereka akan sudah sangat terlambat. Dan Australia kemungkinan bisa jadi sudah akan dikuasai gitu. Padahal kebutuhan itu akan sangat mendesak bagi kami gitu. Nah, oleh karena itu kami harus mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelum ada serangan-serangan sehingga sifatnya yang mereka pikirkan adalah preventif. Nah, dari situ kemudian tahun 1880-an, koloni-koloni di Australia meminta Inggris untuk menduduki New Hebrides. Itu adalah sebuah kepulauan di hadapannya Australia yang menghadap ke Pasifik. Eh, karena di kawasan sekitarnya sudah ada Prancis dan Jerman.
yang menguasai. Mereka takut kalau Australia kemudian akan diambil alih, diserang dan kalah tunduk begitu. Sama dengan perang-perang yang lainnya gitu. Tapi kemudian Inggris menolak dengan alasan secara finansial tidak menguntungkan dan ini terlalu jauh dan ini bukan prioritas kami sekarang sementara ada urusan lain yang harusnya diprioritaskan. Kemudian hal yang sama dilakukan oleh McIlwraith di mana kepulauan di dekat Papua Nugini itu dia mau ambil. Perdana Menteri McIlwraith itu adalah dari Queensland yang bilang kalau ayo kita ambil lahan-lahan yang di dekat dengan Papua Nugini. Kenapa? Karena wilayah itu sudah sangat dekat dengan Jerman gitu. Kalau kita tidak menguasai, nanti dia bisa jadi datang ke Australia dan untuk menduduki Jerman. Tapi sama, hal ini juga ditolak. Ini kemudian dikonfrontasi oleh Deakin bilang bahwa di Colonial Conference, kenapa Australia dianaktirikan? Kami sangat jauh dan kami masih sangat membutuhkan bantuan dari Inggris. Ini disampaikan di Colonial Conference tahun 1887. Oke, awalnya seperti itu dulu. Banyak banyak ketidaksepakatan yang menyadari yang menyadari adalah Alfred Deakin. Kemudian ada urusan luar negeri yang harusnya ditangani oleh Australia ternyata harus tergantung dari Inggris. Misalnya ada keluhan Jepang tentang tes imigrasi bagi warganya yang mau masuk ke Inggris, tapi kemudian perwakilan Australia harusnya bicara resmi dengan Jepang. Jepang dan Australia ada di sama-sama di kawasan Asia gitu, Asia Pasifik, tapi Inggris ada jauh di sana. Sementara kalau mau berhubungan, kita kalau mau lewat Inggris, maka akan terlalu jauh untuk komunikasi. Dan perwakilan Australia bilang kalau kami ingin menyampaikan dan mengirimkan perwakilan resmi dari Australia. Colonial Office dari Inggris kemudian bilang bahwa jika demikian, maka kekuasaan bukan atas nama Australia, bukan atas nama Inggris, tapi atas nama Australia. Maka Deakin tetap membuka pembicaraan, tapi kemudian menyebutnya sebagai pembahasan secara tidak resmi. Dan ini dilakukan secara mandiri. Ini adalah titik awal dari sadarnya Australia atas kebutuhan bahwa kami perlu bicara secara langsung dengan negara-negara yang kami punya hubungan diplomatik. Jika tidak, maka akan sulit bagi kami karena prioritas kami berbeda dengan Inggris gitu. Dia kan menyadari realita tersebut bahwa prioritas mereka berbeda dan seringkali bertabrakan dengan London. Contoh real yang paling nyatanya adalah The Great White Fleet dan dalam menghadapi kebangkitan Jepang di Asia Pasifik. Australia menyadari bahwa setelah perang dengan Rusia, Jepang itu sangat kuat secara militer tahun 1905. Kemudian maka Australia kemudian berusaha untuk minta tolong ke Amerika Serikat agar melakukan latihan militer dan memperkuat dan melakukan aliansi dengan Australia. Tapi ini tidak bisa dilakukan secara mandiri karena angkatan laut dari Australia itu adalah bagian dari Inggris, maka mereka harus meminta izin Inggris, gitu. Ini kemudian dibantah oleh Perdana Menteri Australia yang kemudian bilang bahwa seharusnya Australia bisa mengatur angkatan lautnya sendiri. Toh ini adalah berasal dari pajak rakyat dan ini adalah orang-orang kami sendiri gitu dan ini ada di Australia sementara Jepang ada di hadapan kami. Tapi kemudian Colonial Office menuliskan bahwa Perdana Menteri Australia tidak boleh menulis ke konsulat jenderal sama sekali karena dianggap bahwa itu melanggar kewenangan dari British Foreign Office. Inggris berbeda pandangan dengan Australia yang menganggap bahwa Jepang adalah rekannya sebelum pada Perang Dunia Pertama gitu pada waktu itu. Sedangkan Australia melihat Jepang itu adalah musuh yang bisa menginvasi. Buktinya ya, gitu. Inggris pada waktu itu lebih fokus pada perang di Laut Utara menghadapi Jerman, sedangkan kawasan Pasifik cenderung terabaikan. Sehingga dia kemudian bersurat dan melangkahi kewenangan eh, Kementerian Luar Negeri atau British Foreign Office-nya, sehingga kunjungan kapal Amerika Serikat itu diharapkan membantu Inggris untuk melihat bahwa kami butuh perhatian kalian gitu. Dari situlah kemudian muncul invisible ties antara Australia dan antara Australia dan Amerika Serikat yang menyadari bahwa kami sama-sama berada di kawasan Pasifik
Meskipun jauh, tapi ini lebih mudah karena mereka kami berdua sama-sama negara barat gitu. Oke, dari sini kemudian mulai terlihat retak antara Inggris dan Australia yang kita bisa lihat dari kebutuhan atau prioritas yang berbeda. Ada ancaman di kawasan yang kemudian dilihat sebagai prioritas bagi Australia, tapi tidak dilihat sebagai prioritas bagi Inggris. Dari situ kemudian mereka kayaknya kita nggak bisa sejalan lagi deh gitu. Oke, nah maka dari itu kemudian dibuatlah aturan Statute of Westminster tahun 1931 yang mengubah bahwa Australia itu diberikan hak untuk membangun kementeriannya sendiri untuk urusan luar negeri. Dari sini kemudian Australia mandiri sepenuhnya sebagai sebuah negara dan tidak diotak-atik oleh Inggris dalam hal urusan luar negeri. Gitu. Nah, sejak itu teman-teman, Australia menjadi punya orientasi yang dua sisi. Eh, jadi dia kemudian menjadi sebuah negara yang ingin dikenal sebagai negara yang altruistik, yang baik gitu. Dan berusaha untuk membuka hubungan bukan hanya dengan secara tradisional dengan negara-negara barat seperti yang disukai oleh Inggris, tapi kemudian sangat membuka diri kepada negara-negara yang secara unkonvensional, secara tidak biasa, itu eh, kemudian biasanya mereka jarang berhubung. Biasanya negara barat itu jarang berhubungan dengan negara-negara ini, seperti Korea Utara, Jerman Timur, Vietnam Utara, dan Tiongkok. Australia bahkan mengakui negara-negara ini meskipun mereka adalah komunis dan sangat berseberangan dengan Australia. Tujuannya adalah kami negara yang baik gitu. Kami ingin membangun dengan hubungan ekonomi dan diplomatik yang lebih baik dengan negara-negara yang berbagai macam ragam. Tujuannya adalah mencitrakan diri sebagai Australia yang kami baik gitu. Ini kemudian dilakukan dan diikuti dengan kebijakan-kebijakan lain, meskipun kadang-kadang agak kontroversial. Menarik pasukan dan bantuan ekonomi dari Kamboja dan Vietnam, ada kritik kepada Kamboja yang kemudian melakukan genosida, dan kemudian menarik pasukan dari Vietnam yang dulu kemudian diinvasi oleh Amerika Serikat. Jadi kemudian kita nggak ikut Amerika Serikat deh gitu. Itu artinya mereka mandiri dari Inggris karena Inggris ikut menyerang Vietnam. Kemudian mendukung anti apartheid dengan memboikot kerjasama dengan Rhodesia atau sekarang Zimbabwe dan rezim apartheid di Afrika Selatan. Dia juga mengkritik ancaman nuklir bagi negara-negara Pasifik di Pasifik Selatan yang dilakukan oleh Perancis, dan oleh karena itu kemudian membangun hubungan yang intensif dengan negara-negara Pasifik. Kemudian mereka juga menghapus rasialisme sejalan dengan politik apartheid tadi. Uh, Mengakui kemerdekaan Papua Nugini dan memberikan kemerdekaan Papua Nugini, tapi di sisi lain juga mereka berusaha untuk lebih mendekat terbuka dengan negara-negara komunis yang lain seperti mengakui penggabungan Lituania, Latvia, dan Estonia ke Uni Soviet sehingga mereka bisa cukup dekat dengan Uni Soviet, dan pada saat yang sama melakukan tindakan yang kontroversial dengan melakukan kunjungan ke Indonesia setelah invasi Indonesia di Timor Leste dengan tujuan untuk tahu ini tetangga gue yang paling dekat gitu. Jadi ini berbeda karena Australia kemudian tidak tergantung pada Inggris dan mereka bisa bebas dengan sikap bahwa mereka menuju Australia yang lebih mandiri dalam urusan internasional. Ini dilakukan teman-teman karena di satu sisi mereka ingin lebih terbuka dan tidak terlalu tergantung pada Barat. Karena kita lihat bahwa ketergantungan pada Barat itu menyulitkan di satu sisi karena negara-negara tersebut jauh gitu. Nah, makanya mereka juga berusaha untuk membangun hubungan diplomatik yang lebih baik dan memberikan kesan yang baik kepada negara-negara tetangga di sekitarnya dengan tujuan untuk ya kalau misalnya kita ada di sini, maka kerjasama ekonomi, politik, militer bahkan itu juga bisa dengan negara-negara sekitarnya. Gitu. Salah satu pelatihan militer yang dilakukan adalah dengan Indonesia sebelum kita merebut Timor Leste dan Papua sekarang. Gitu. Beberapa di antaranya. Kalau teman-teman mau tahu silakan nanti lebih lanjut dicari tahu. Kemudian di kebijakannya Bob Hawke itu juga sama. Nah, tapi aku mau menekankan lagi ya. Teman-teman masih ingat Gough Whitlam yang kemudian apa diturunkan oleh Sir John Kerry karena kebijakannya yang seperti ini gitu, dia dianggap membuka diri pada kesempatan yang lebih baik bagi orang-orang, bagi Australia untuk
membuka diri di seluruh dunia, tapi ini menjadi awal dari Australia yang kita kenal punya keinginan untuk menjadi aktivis di internasional, dunia internasional, dengan beberapa diantaranya dalam memberikan usulan pendirian Asia Pacific Economic Cooperation. Kemudian dia juga membangun South Pacific Nuclear Free Zone, yaitu sebuah kritik kepada Inggris, kritik kepada negara-negara yang memiliki nuklir, termasuk diantaranya Inggris, dan sebenarnya Amerika Serikat juga. Uh, jadi Australia pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa hal, teman-teman. Yang pertama adalah secara historis sosiokultural itu adalah sebuah negara yang kebarat-baratan dan memang selalu barat, bahwa mereka berpandangan ekonominya barat, ekonomi liberalisme, free market capitalism atau kapitalisme pasar bebas, kemudian deregulasi, kemudian ada demokrasi liberal lah pada dasarnya. Kemudian politiknya juga menggunakan demokrasi, hak kebebasan berpendapat, beragama, uh, uh, berkumpul, berserikat, dan segala macamnya. Secara historis dan sosiokultural mereka merasa lebih dekat dengan Barat, tapi secara geografis mereka khawatir dengan keberadaan mereka di kawasan Asia Timur, di mana ada bangsa-bangsa Asia di sekitarnya yang mereka khawatir bahwa gimana kalau ini tadi jadi ancaman, sementara aku lebih nyaman dengan negara teman-teman Barat gitu. Oleh karena itu, mereka akan sangat berhati-hati dalam perubahan konstelasi politik internasional, sehingga perubahan sedikit dalam fenomena politik internasional itu akan sangat dilihat oleh Australia. Misalnya adalah agresivitas Tiongkok, kemudian ada konflik antara Amerika Serikat dengan Iran yang sekarang ini, ada hubungan dagang dengan Tiongkok yang seperti apa, itu juga sangat berpengaruh. Nah, sekarang yang jadi sorotan mereka adalah di AUKUS, adanya kebangkitan Cina. Oleh karena itu, teman-teman, Australia itu selalu berusaha untuk membangun jembatan, bukan jembatan sih. Mereka selalu membangun kedekatan dengan Barat dengan sangat erat dalam hal keamanan atau militer. Awalnya mereka membangun ANZUS Australia, New Zealand, dan US, yaitu pada waktu pasca Perang Dunia Pertama, pasca Perang Dunia Kedua, yang kemudian kalau membangun collective security, yaitu kalau misalnya satu diserang, maka pihak lain akan ngebantuin biar penyerangnya itu bisa keluar dari Australia gitu misalnya. Bentuknya adalah saling dukung pangkalan militer, sehingga Amerika Serikat kemudian membangun pangkalan-pangkalan militernya di Australia. Itu juga menjadi tonggak yang penting, karena ini artinya dua negara itu saling berhubungan dekat gitu. Kemudian ini tujuannya adalah pada waktu awalnya berusaha untuk mengusir kekuatan-kekuatan lawan di kawasan Asia Tenggara, di kawasan Pasifik juga, yang pada waktu itu kita lihat ada Uni Soviet gitu. Kemudian pada waktu itu ada Jepang. Jepang waktu itu jadi tantangan juga, dan serta Uni Soviet. Kemudian lebih kuat lagi, ini dipertegas dengan adanya Southeast Asia Trade Organization yang berusaha untuk membendung komunisme yang menjadi ancaman militer bagi Australia di kawasan tersebut, dengan cara mengajak negara-negara Asia Tenggara seperti Filipina dan Thailand, dan itu didasarkan pada good neighborhood policy, yaitu adalah tetangga yang baik gitu. Sehingga Australia berusaha untuk menjadi tetangga yang baik dengan berusaha untuk memberikan bantuan kepada tetangga-tetangga yang dekat, yaitu adalah Thailand dan Filipina, karena sedang menghadapi efek domino dari komunisme di kawasan Asia Tenggara tahun 19 pada waktu Perang Dingin ya. Karena ada komunisme yang sangat menyebar dengan pesat di Kamboja, di Laos, di Vietnam Selatan, di Vietnam Utara pada waktu itu, di Myanmar, juga di Indonesia. Nah, good neighborhood policy itu juga terbentuk dengan cawe-cawenya cawe-cawenya Australia dalam memberikan dukungan kepada, cawe-cawenya Australia dalam memberikan dukungan kepada Australia sih untuk menyerang calon negara komunis Timor Leste pada waktu itu yang didukung oleh Fretilin gitu. Fretilin itu adalah bagian dari Partai Komunis di Timor Leste gitu. Tapi ini kemudian gagal, SEATO itu tidak terbentuk, justru ini menjadi dasar dari penguatan Asia Tenggara yang lebih kuat, tidak terpecah oleh negara-negara yang kepentingan negara-negara lain. Kemudian karena sekarang ada kebangkitan Tiongkok di kawasan,
yang dianggap oleh Australia juga bisa mengancam, maka ada kerjasama yang baru yang dilakukan oleh antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat dalam sektor perang baru. Jadi perangnya bukan perang yang lama seperti dulu, tapi lewat artificial intelligence, perang siber, serangan jarak jauh, yaitu intercontinental ballistic missile, dan juga infrastruktur nuklir. Mereka bahkan saling bekerja sama untuk intelijen satu sama lain lewat Five Eyes atau sebuah kerjasama intelijen di mana mereka berbagi informasi intelijen, informasi rahasia yang mereka dapatkan dari pengumpulan oleh agen-agen mereka di berbagai seluruh penjuru dunia antara Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Jadi mereka saling bertukar informasi mengenai yang bagi mereka penting gitu. Nah, oleh karena itu, teman-teman, sebenarnya ada dua orientasi kebijakan luar negeri Australia. Yang satu adalah dia ingin negaranya itu mengarah ke barat secara terus-menerus karena merasa bahwa kami adalah bangsa barat, gitu. Makanya dia kemudian membangun kerjasama AUKUS, dia membangun hubungan historis dengan Inggris lebih kencang dalam pendidikan dan penelitian, serta menjadi anggota dari Commonwealth. Dan dia juga memberikan beasiswa kepada negara-negara, kepada orang-orang dari negara Commonwealth. Tapi di sisi lain, jadi itu tujuannya adalah untuk menjaga identitas bahwa kami adalah negara barat. Tapi susahnya adalah dan negara kulit putih. Tapi susahnya adalah Australia ada di kawasan yang terkucil dari bangsa-bangsa Eropa lainnya, bangsa-bangsa kulit putih lainnya. Makanya mereka berusaha untuk membangun orientasi Asia Pasifik dengan membuka diri terhadap kolaborasi dengan negara-negara ASEAN. Makanya dia sering duduk di ASEAN Plus 3, di ASEAN Regional Forum, di Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Dan terutama kemudian juga berusaha untuk memahami bahwa dinamika di Asia Timur, terutama tetap berhubungan secara ekonomi dengan Tiongkok, tapi tetap berhati-hati secara militer. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan Australia menjalankan sebuah kebijakan luar negeri yang cenderung lebih seimbang. Bagaimana dia tetap memperkuat kemitraan strategis dengan Barat, tetapi juga menjadi mitra dalam hal ekonomi dan dalam sektor yang lain dengan negara-negara kawasan Asia Pasifik. Itu sedikit tentang bagaimana dasar dari orientasi kebijakan luar negeri Australia. Jadi mereka terpisah dua nih, karena di satu sisi mereka adalah negara barat, tapi secara geografis ada di situ, sehingga mereka harus bisa melihat kedua itu tetap berhubungan dengan barat dalam hal militer, tetapi juga tidak kehilangan identitasnya sebagai orang barat, di saat yang sama membuka kerjasama-kerjasama yang lebih pragmatis dengan negara-negara di tetangganya karena mereka yang lebih dekat gitu. Itu saja yang bisa kita bahas untuk sekarang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.